Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di awal minggu ini tentu kita harus terus semangat ya. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bersatu dulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 15 November 2021, tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 20, demikianlah dikatakan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Demikianlah dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah tidak kita melihat seorang pencuri datang siang-siang ketika pemilik rumah sedang menonton televisi di ruang tamu, lalu dia masuk, "Permisi, saya mau mencuri." Pernahkah demikian? Tidak pernah. Orang yang berbuat kejahatan tentu melakukan kejahatannya ketika orang lain tidak melihat. Ketika cuaca atau keadaan sedang gelap. Itulah sebab digambarkan seorang pencuri akan datang pada malam hari. Karena ketika malam hari orang-orang sedang tidur beristirahat, lalu dia bebas mau melakukan aksinya. Perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat tidak akan berani dilakukan di tempat yang terbuka, dilihat oleh banyak orang. Tapi lain hal dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik dilakukan di tempat gelap, dilakukan di tempat terang, kapan saja dan di mana saja. Perbuatan baik itu berguna bagi banyak orang. Perbuatan baik tidak pernah merugikan orang lain, tetapi sebaliknya perbuatan jahat, perbuatan buruk itu akan merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang ditebus di dalam kasih Kristus. Orang yang sudah diangkat dari kegelapan, dibawa ke dalam terang Tuhan Yesus. Tentu anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang tidak lagi melakukan hal-hal kegelapan. Tetapi sering sekali kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita mengatakan kita pengikut Kristus, tetapi sikap dan perbuatan kita masih melakukan hal-hal duniawi, masih melakukan hal-hal yang bersifat kegelapan. Pagi hari kita mendengar firman, lalu siang kita melakukan apa saja yang menguntungkan diri kita. Hari Minggu kita ke gereja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu kita bebas melakukan apa saja. Tentu anak-anak Tuhan harus benar-benar memikirkan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kapanpun dan dimanapun dia tidak akan lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang dibawa oleh Kristus Yesus di dalam keselamatannya. Hiduplah sebagai anak terang. Hidup sebagai anak terang berarti hidup melakukan semua yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup di dalam kasih, peduli kepada orang lain. Hidup memberi, peduli kepada lingkungan, menolong orang lain dan sebagainya. Perkataan tidak pernah melukakan hati orang. Tutur kata yang santun yang selalu mendatangkan damai sejahtera. Rencana-rencana, ide-ide, semua berlandaskan di dalam kasih Tuhan. Tidak pernah mementingkan diri sendiri, tidak pernah menonjolkan diri, menganggap diri lebih hebat dan lebih penting dari orang lain. Itulah tanda-tanda orang yang hidup di dalam terang Tuhan. Hidupnya memancarkan sinar, hidupnya memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Melalui firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kita diajar untuk membenci hidup di dalam kegelapan, menjauhi hidup di dalam kegelapan, menjauhi keinginan daging. Tetapi kita diajak untuk hidup di dalam terang dan mencintai Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita adalah pengikut Kristus yang setia, tentu kita harus meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus.
Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, termasuk kepada saudara dan saya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Anak-anak Tuhan mempunyai terang hidup. Siapakah terang hidup? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang hidup di dalam hati anak-anak Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, yaitu kegelapan dosa. Sekalipun kita hidup dengan kesusahan, dengan berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, tidak membuat dunia kita gelap. Tetapi terang Kristus selalu memberikan damai, sukacita, dan hikmat kepada kita untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita diizinkan bergumul, ketika diizinkan sakit, ketika diizinkan berduka cita, apa maksud Tuhan dalam hidup kita? Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk, hal yang jahat dalam hidup anak-anaknya. Semua sukacita, rancangan damai sejahtera diberikan Tuhan bagi mereka yang setia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berkomitmen dalam diri kita bahwasanya kita meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan dunia yang gelap, meninggalkan dosa-dosa yang selama ini kita nikmati, dan kita masuk ke dalam terang Tuhan dan terus membawa terang itu di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan berguna bagi banyak orang dan berguna bagi diri kita, dan apa yang kita kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak terang di dalam setiap kehidupan, dalam setiap perkataan dan perbuatan, dan biarlah terangmu memancar kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang mengajar kami untuk menjauhi kehidupan kegelapan, menjauhi kehidupan dosa, dan kami mau masuk di dalam terang Tuhan, melakukan perbuatan baik seturut dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami terus di dalam kegelapan, hidup jauh dari Tuhan, sehingga kami tidak mendapatkan apa-apa sebagai warisan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan, menangkan dan selamatkan kami sampai hari-Mu tiba, kembali membawa kami dalam kehidupan yang kekal. Berikan kami keselamatan, berikan kami sukacita yang kekal yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.